wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita masuk ke bab la tahillu sadaqah li Rasulillah SAW wa ahli baitih. Tidak halal sedekah untuk Rasulullah SAW dan ahli baitnya. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali tamrah min tamris sadaqah faja'alaha fi fihi wa qala Rasulullah SAW kakh irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Bab tidak halal sedekah untuk Rasulullah SAW dan ahlul baitnya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Al-Hasan bin Ali mengambil sebutir kurma dari kurma sedekah, lalu ia memasukkan ke mulutnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kakh. Ya, kakh artinya maknanya disuruh keluarkan, jangan gitu. Apa kamu tidak tahu bahwa kita tidak boleh memakan sedekah? Nah, di sini akhi, kita ambil faidah. Di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah yaitu mereka yang diharamkan padanya sedekah. Dan ini pendapat jumhur. Karena terjadi ikhtilaf para ulama siapa yang disebut dengan ahlul bait. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ahlul bait adalah yaitu yang haram atas mereka sedekah. Dalilnya mana? Yaitu hadis ini. Ya. Kemudian siapa yang haram atas mereka sedekah? Yang pertama yaitu Banu Hashim. Banu apa? Banu Hashim. Yaitu keluarga Ali, Alu Ali, keluarga Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, dan keluarga Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian terjadi perselisihan para ulama tentang keluarga Abu Lahab. Apakah keluarga Abu Lahab masuk dalam Banu Hashim atau tidak? Karena permasalahannya kan Abu Lahab, Allah sudah turunkan ayatnya bahwa dia masuk neraka. Pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa keluar keturunan Abu Lahab masuk Banu Hashim. Karena Abu Lahab termasuk Banu Hashim. Ya.
Namun tentunya keturunan Abu Lahab yang muslim. Kemudian terjadi perselisihan tentang Banu Abdul Muttalib. Apakah ya Banu Muttalib ini sama apa masuk padanya Banu Muttalib ya? Apakah Banu Muttalib ini termasuk yang diharamkan padanya sedekah? Imam Asy-Syafi'i berkata termasuk yang diharamkan padanya apa? Sedekah. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im, ia berkata, aku berjalan bersama Utsman bin Affan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, engkau memberi kepada Banul Muttalib dan engkau meninggalkan kami, artinya kami nggak dikasih. Wa nahnu wa hum minka bimanzilatin wahidah. Sementara kami dan mereka ya satu derajat. Maka kata Rasulullah SAW, innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Sesungguhnya Banul Muttalib dan Banu Hashim itu satu. Atas dasar hadis ini diriwayatkan Bukhari ya. Atas dasar hadis ini Imam Syafi'i mengatakan berarti Banul Muttalib termasuk yang diharamkan padanya apa? Sedekah. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena ya hadis yang menyebutkan bahwa Banu Muttalib dan Banu Hashim itu satu, itu tentang permasalahan pembagian khumus, itu 1/5. Dan tidak ada dalil sama sekali bahwa Banu Muttalib itu diharamkan padanya sedekah. Dan ini pendapat ya Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad. Dan yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ya mereka tidak termasuk yang diharamkan padanya sedekah. Walaupun bersekutu dengan Banu Hashim dalam 1/5. Ya khumus 1/5 ghanimah maksudnya. Kemudian terjadi perselisihan lagi para ulama, apakah para istri Nabi termasuk yang diharamkan padanya sedekah? Ya. Dan kalau diharamkan padanya sedekah berarti termasuk ahlul bait. Pendapat yang sahih itu merupakan pendapat Imam Ahmad bahwa istri-istri Nabi SAW termasuk ahlul bait. Kenapa? Pertama ditunjukkan oleh Al-Quran, surat Al-Ahzab, di mana Allah memberikan wasiat-wasiat kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan itu ya dalam surat Al-Ahzab. Di mana Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu di ayat 28, 29, 30, 31, 32. Nah, itu semua ayat ini tentang istri-istri Nabi semua. Kemudian di ayat 32-nya apa? Ya, di ayat 33-nya Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian tabarruj, itu bersolek seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah, dirikan salat, keluarkan zakat dan taati Allah dan Rasulnya. Ini semua tentang siapa? Istri-istri Nabi.
Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahlul bait. Tuh lihat. Padahal di sini khitabnya buat siapa dari awal ayat? Untuk istri-istri Nabi SAW. Dan tidak ragu lagi Pak, yang diajak bicara masuk di dalam pembicaraan. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya Allah ingin untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait, wa yutahhirakum tathira, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula dalam hadis, dalam athar yang dikeluarkan Ibn Abi Syaibah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha diberikan kepada beliau sapi dari sedekah. Lalu Aisyah berkata, inna alal bait an-nabi SAW la tahilu lana sedekah. Kami keluarga Nabi SAW tidak halal untuk kami apa? Sedekah. Di situ Aisyah menolak sedekah zakat sapi, ya. Nah, mereka yang mengatakan para istri Nabi itu tidak termasuk ahlul bait berhujjah dengan sebuah riwayat bahwa Aisyah menerima sedekah sunnah, ya. Tapi dibantah oleh mereka yang mengatakan bahwa termasuk ahlul bait, bahwa yang diharamkan sedekah sama sekali, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah Nabi SAW. Adapun istri-istrinya hanya diharamkan yaitu sedekah yang wajib, yaitu zakat. Adapun sedekah yang sunnah boleh. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Bab berikutnya, bab karahiyat isti'mal alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tidak bolehnya memperkerjakan keluarga Nabi untuk mengambil sedekah, mengambil zakat. An Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith haddatsahu qala, wa ia menceritakan, ia berkata, ijtama'a Rabi'ah bin Al-Harith wal Abbas bin Abdul Muttalib. Wa Rabi'ah bin Al-Harith bertemu atau berkumpul dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, keduanya berkata, wallahi law ba'athna hadainil ghulamain, qala li walil Fadl ibn Abbas ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berkata, demi Allah, kalau kita kirim dua anak ini. Siapa dua anak ini? Yang pertama Abdul Muttalib bin Rabi'ah. Yang kedua Al-Fadl bin Abbas. Karena dua orang ini, itu Rabi'ah bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Al-Abbas bapaknya Al-Fadl. Nah, kedua orang ini ingin agar anak-anaknya ini ya dipekerjakan oleh Rasulullah SAW. Kata mereka, demi Allah, kalau kita kirim kepada Rasulullah SAW dua anak ini, yaitu Abdul Muttalib dan Al-Fadl bin Abbas. Fakallamahu fa'ammarahuma ala hadhihi sadaqat. Agar keduanya berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pun menugaskan keduanya untuk mengambil zakat. Ya, artinya amil. Fa'addaya ma yu'addin nas wa ashaba mimma yusibun nas. Sehingga keduanya bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh manusia, dan keduanya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia. Maksudnya, ya, dia bisa mendapatkan gaji, istilahnya begitu. Fabainama huma fi dzalika jaa Ali bin Abi Thalib fawaqafa alaihima.
Ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, itu Rabi'ah bin Al-Harith dan Al-Abbas tadi, datanglah Ali bin Abi Thalib. Fadzakara lahu dzalik. Lalu keduanya menyampaikan hal itu kepada Ali. Maka Ali berkata, la tafa'ala. Jangan kalian lakukan itu. Wallahi ma huwa bifa'il. Demi Allah, Rasulullah tidak akan pernah melakukannya itu. Ya. Fantahahu Rabi'ah ibn Harith. Rabi'ah ibn Harith pun menghadap kepada Ali dan berkata, wallahi ma tasna'u hadha illa nafasah minka alaina. Demi Allah, tidaklah kamu lakukan ini kecuali karena kamu dengki kepada kami. Artinya kan Ali melarang, jangan. Rasul tidak akan melakukan itu. Kata Rabi'ah, bapaknya Abdul Muthalib, kamu itu cuma dengki aja itu. Iya. Demi Allah, fa wallahi laqad nilta sihra Rasulullah SAW, fama nafsisnahu alaik. Demi Allah, engkau sudah mencela sihra Rasulullah SAW. Ya, sihir itu ipar. Ya. Dan kami tidak dengki kepadanya atas kamu. Berkata Ali, arsiluhuma. Silakan, kalian kirim saja dua anak ini. Fantolakna wattaja'a Ali. Kami pun pergi dan Ali pun duduk bertelekan. Ya, dalam satu riwayat mengatakan Ali berkata, aku tetap duduk sampai keduanya balik lagi. Pengen tahu jawabannya gimana. Iya. Falamma shalla Rasulullah SAW adh-dhuhra sabaqnahu ilal hujrah. Ketika Rasulullah SAW telah selesai salat zuhur, kami pun mendahului Rasulullah ke kamar. Faqumna indaha. Lalu kami pun berdiri di sisi kamar. Hatta jaa fa akhadha bi adhanina. Sehingga Rasulullah pun datanglah. Lalu Rasulullah SAW pun memegang telinga-telinga kami. Tsumma qala akhrija ma tusarrirun. Ayo keluarkan yang kalian sembunyikan dalam hati kalian. Kalian mau apa? Tsumma dakhala wa dakhalna alaih. Kemudian Rasulullah pun masuklah, kami pun masuk. Wa huwa yauma idzin inda Zainab binti Jahsh. Dan pada hari itu gilirannya Zainab bintu Jahsh. Karena Rasulullah kan istrinya berapa? 9. Qala fatawakalna al-kalam. Lalu kami saling menyerahkan pembicaraan. Kamu aja yang bicara, kamu aja yang bicara gitu. Tsumma takallama ahaduna. Lalu salah seorang kami pun berbicara. Faqala, ya Rasulullah, anta abarun nas wa awsalun nas. Wahai Rasulullah, engkau manusia yang paling baik dan paling menyambung silaturahim. Waqad balagna nikah, dan kami sudah balik, sudah siap nikah. Faji'na, kami pun datang, litu'ammiruna ala ba'di hadhihi sadaqat, agar engkau menugaskan kami untuk sebagian sedekah ini. Artinya keduanya pengen ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk jadi amil, mengambil sedekah. Fanu'addi ilaika kama yu'addin nas. Maka kami pun memberikan kepada kamu dari sedekah itu, sebagaimana orang-orang pun juga melakukan itu. Wa nusibu kama yusibun, sehingga kami pun bisa mendapatkan gaji sebagaimana mereka mendapatkannya. Qala fasakat tawilan, maka Rasul pun diam lama. Hatta aradna an nukallimah, sehingga kami ingin sekali untuk mengajak beliau bicara. Karena Rasulullah diamnya lama gitu.
Qala wa ja'alat Zainab talmi'u ilaina min wara'il hijab alla tukallimah. Maka Zainab pun kemudian mengisyaratkan kepada kami dari belakang hijab, jangan kalian jangan bicara, diam aja. Tsumma qala, kemudian Rasulullah pun bersabda, inna sadaqah la tambagi li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah itu tidak layak, ya tidak boleh untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas. Sesungguhnya zakat itu hanya adalah kotoran-kotoran manusia. Ya. Artinya kotoran harta manusia. Ud'u ali Mahmiyah wa kana al-khumus wa Naufal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Panggilkan Mahmiyah, ya, dan ia ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga khumus seperlima ghanimah, dan panggilkan juga Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Qala faja'ahu, lalu keduanya datang. Siapa itu? Itu Mahmiyah dan Naufal. Faqala li Mahmiyah, lalu Rasulullah bersabda kepada Mahmiyah, inkih hadal gulam abnatak. Ini anak, ya, nikahkan dengan anak wanitamu. Sambil menunjuk kepada Fadl bin Abbas. Fa'angkahahu, lalu Mahmiyah pun melakukannya. Ia menikahkan anak wanitanya dengan Fadl bin Abbas. Lalu Rasulullah bersabda kepada Naufal bin Al-Harith, angkih hadal gulam ibnatak. Nikahkan anak ini dengan anak wanitamu. Ya, qala fa angkahani, maka ia pun menikahkan aku dengan anak wanitanya. Wa qala li Mahmiyah, Rasulullah bersabda, asdiq anhuma minal khumus kada wa kada. Berikan mahar untuk keduanya dari seperlima ghanimah, sekian. Ya, berkata Zuhri, dan ia tidak menyebutnya kepadaku berapa sekiannya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, hadis ini, ya, kembali menunjukkan bahwasanya Ahlul Bait Rasulullah SAW itu adalah yang tidak halal untuknya sedekah. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak mau menugaskan siapa? Al-Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Al-Harith bin Rabi'ah untuk menjadi petugas sedekah. Lalu Nabi SAW memberikan alasan kenapa. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya kita Ahlul Bait tidak halal untuk kita sedekah. Iya. Kembali itu hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa yang namanya Ahlul Bait itu adalah yang diharamkan padanya sedekah. Dan sudah kita bahas tadi siapa dia yang diharamkan padanya sedekah, yaitu siapa? Banu Hashim. Demikian pula istri-istri Nabi SAW. Demikian pula maulanya Rasulullah SAW. Karena ada seorang maula Rasulullah. Maula itu bekas budak. Artinya tadinya ia budak Rasulullah, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Rafi, maulanya Rasulullah SAW, ya, diajak untuk menjadi petugas sedekah. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Ahlul Bait itu tidak halal untuknya sedekah. Wa inna maulal qauma minhum. Dan sesungguhnya maula suatu kaum itu bagian dari mereka. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, berarti maulanya Rasul tidak boleh menerima sedekah juga. Ya.
Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Yang kedua, daf'u shadaqat ilal imam wa walil amr. Itu membayar sedekah, yang dimaksud dengan sedekah itu zakat ya, kepada ulil amri. Jadi dalam Islam itu Pak, ya ulil amri itu mengirim amilin. Amilin ini siapa? Amilin itu adalah yang ditugaskan oleh ulil amri untuk mengambil zakat suatu kaum. Itu namanya amilin. Amil namanya. Ya. Adapun kalau di masjid ada panitia zakat fitr misalnya, apa itu termasuk amil? Ya. Yang zahir enggak. Karena amil itu yang ditugaskan dari ulil amri untuk mengambil apa? Sedekah suatu kaum. Allahu a'lam. Di sini kita ambil faedah yang kedua, yang ketiga. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ketika melihat Fadl bin Abbas, demikian pula ya Abdul Muttalib bin Rabi'ah, maka Rasulullah SAW pun mencandai mereka dengan cara apa? Diambil telinganya. Ya, kalau zaman dulu tuh, kalau di zaman Rasulullah tuh mencandai anak tuh dengan cara seperti itu Pak. Kalau kita mah enggak. Kalau kita dijewer namanya kurang ajar gitu kan. Tapi ya itu adat, sesuai adat beda. Kalau di Saudi ya megang pantat kurang ajar Pak. Antum kalau nggak megang pantat orang di Saudi dipukul antum. Tapi kalau di Indonesia megang kepala jangan macam-macam. Kalau megang pantat biasa aja. Tapi di Saudi beda, itu adat. Ya. Dan kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan patokan. Ya. Faedah selanjutnya, taqdimu tsana' ala talabil hajah. Mendahulukan pujian sebelum meminta hajat. Mendahulukan pujian ya sebelum meminta hajat. Kenapa? Karena Fadl bin Abbas, demikian pula ya tadi Abdul Muttalib bin Rabi'ah, ketika mau minta, muji dulu Rasulullah SAW. Hai Rasulullah, engkau manusia yang paling baik, engkau orang yang paling menyambung silaturahim. Baru kemudian menyebutkan permintaannya. Ya. Faedah selanjutnya, ada musti'mali ali Nabi SAW tahsil sadaqah wa zakah. Tidak bolehnya memperkerjakan keluarga Nabi SAW untuk mengambil sedekah ya atau zakat. Karena di sini Nabi SAW tidak mau menugaskan ya mereka berdua ini untuk mengambil apa? Zakat. Faedah selanjutnya, bayam ihtimamil walid bitazwiji waladi hatta yuhassina. Penjelasan hendaknya orang tua itu betul-betul memperhatikan masalah ya si anak yang sudah balik agar segera menikahkan dia. Kalau anak kita udah balik, Pak, udah mulai genit-genit, Pak, udah langsung nikahkan aja, Pak. Kalau kita kan banyak anak di antara kita, ini anak kita yang masih kecil kok. Nanti aja lah kalau kamu udah mapan, udah punya kerjaan, baru nikah. Ya. Sampai ada yang umur 30 belum nikah juga. Ini enggak benar. Yang lebih baik segera nikahkan. Lihat Fadl bin Abbas dan Abdul Muttalib bin Rabi'ah ini. Mereka datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, kami sudah qad balagna nikah. Kami sudah sampai usia untuk menikah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memanggil siapa? Mahmiyah dan Naufal.
dan berkata, ini kamu nikahkan anak wanitamu sama dia. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan itu tugas orang tua, Pak. Apalagi kalau anak antum wanita, jangan dibiarkan anak wanita nyari sendiri. Ya. Maka dari itu orang tua berusaha untuk mencarikan jodoh yang terbaik buat anaknya. Faedah selanjutnya, bayan fadli Ali. Haitsu kana a'lam bil mas'alah duna haula'i sahabah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib, di mana beliau lebih paham tentang masalah tersebut dari sahabat yang lain. Hadis ini juga menunjukkan kamal adab Zainab, kesempurnaan adabnya Zainab bintu Jahash, di mana ketika dua orang ini ingin berbicara kepada Rasulullah, maka Zainab berisyarat, jangan berbicara, biarkan Rasulullah yang berbicara. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita masuk ke bab berikutnya, bab ibahat ma'uhdiya minas sadaqah li alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab halalnya hadiah dari sedekah untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab halalnya hadiah dari sedekah. Apa maksudnya? Nanti akan dijelaskan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ahdat Barirah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahman tusuddiqa bihi 'alaiha faqala huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Barirah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging, di mana daging itu sedekah untuk Barirah. Maka Nabi bersabda, untuk Barirah sedekah, untuk kita hadiah. Iya. Karena kan ketika daging itu sudah disedekahkan kepada Barirah, berarti itu sudah jadi milik siapa? Barirah dong. Karena itu sudah jadi milik Barirah, lalu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga statusnya bukan sedekah lagi buat Rasulullah SAW. Akadnya sudah beda, Pak. Iya. Dan ini menunjukkan, Pak, bahwa terkadang dengan akad itu sesuatu yang diharamkan jadi halal. Ya, sesuatu yang diharamkan jadi apa? Halal. Makanya harta yang haram, ya, ketika kita akad dengan dia, untuk kita halal, tapi buat dia loh nggak halal. Contoh misalnya, kalau ada pegawai bank, riba, ya, lembaga ribawi, yang tentunya gajinya juga haram. Terus datang ke antum beli, antum jualan apa? Jualan beras. Kemudian dia beli beras ke antum dari hasil gajinya tersebut. Buat kita halal. Kenapa demikian? Karena akad kita dengan dia jual beli halal. Tapi buat dia haram. Karena itu dari penghasilan dia yang haram. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat ba'atha ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin min as-sadaqah faba'athu ila Aisyah minha bi syai' falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah qala hal 'indakum syai' qalat la illa anna Nusaybah ba'athat ilayna min asy-syah allati ba'athtum biha ilayha qala innaha qad balagat mahillaha.
Dari Ummu Atiyah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW mengirimkan syah, kambing dari sedekah, dari zakat. Faba'athu ila Aisyah minha bisyai. Lalu aku kirimkan kepada Aisyah dari daging kambing tersebut. Ya. Jadi Ummu Atiyah namanya Nusaibah. Dikasih zakat kambing. Kemudian sebagiannya dihadiahkan ke Aisyah. Ya. Falamma ja'a Rasulullah SAW ila Aisyah, ketika Rasulullah SAW datang kepada Aisyah, Rasulullah bersabda, hal indakum syai'? Apa ada makanan? Kata Aisyah, enggak ada. Akan tetapi tadi Nusaibah mengirimkan kepada kita dari kambing sedekah yang ia terima. Kata Rasulullah, kambing itu telah sampai pada tempatnya. Maksudnya kambing itu telah diberikan sedekah kepada Nusaibah, maka itu jadi hak Nusaibah. Kemudian dihadiahkan kepada kita, maka halal buat kita, nggak masalah. Ya. Nah ini akhwat Islam saudaraku seiman. Maksud hadis ini sama dengan hadis sebelumnya. Ya. Makanya kalau misalnya antum dikasih hadiah sama orang miskin, di mana orang miskin dapat zakat, kemudian ngasih hadiah ke antum, boleh antum terima, nggak masalah. Iya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Bab qabulin Nabi SAW al-hadiyah wa raddis sadaqah. Bab bahwa Nabi SAW menerima hadiah dan menolak sedekah. An Abi Hurairah anna Nabi SAW kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyah akala minha wa in qila sadaqah lam ya'kul minha. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi SAW apabila ada yang memberi makanan, Rasulullah bertanya, ini hadiah atau sedekah? Kalau dikatakan ini sedekah, ya Rasulullah nggak mau makan. Kalau dikatakan ini hadiah, baru Rasulullah makan. Ya. Nah, di sini menunjukkan Pak, bahwa Rasulullah SAW diharamkan oleh Allah sedekah sama sekali. Baik sedekah wajib maupun sedekah apa? Sunnah. Tidak boleh sama sekali. Ini termasuk ya salah satu tanda kenabian. Makanya yang termaktub di dalam kitab Injil, ya waktu itu Salman Al-Farisi kan ingin menguji Rasulullah SAW, benar nggak ini Nabi ini? Dan Salman Al-Farisi itu dia belajar Injil, dan di dalam Injil disebutkan bahwa Nabi ini hanya makan hadiah dan tidak menerima sedekah. Maka datanglah Salman membawa apa? Makanan, lalu diberikan. Ini sedekah untukmu. Maka Rasulullah tidak menerima. Datang lagi memberi hadiah. Ini hadiah untukmu. Baru dimakan. Kata Salman, ini benar Nabi ini. Sesuai dengan yang termaktub di dalam apa? Injil. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Bab fi zakatul fitr 'ala muslimin min at-tamri wasy-sya'ir. Bab tentang zakat fitr atas kaum muslimin dari kurma dan syair. Syair itu sejenis gandum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW farada zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas. Sa'an min tamrin aw sa'an min syair ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr dari Ramadan ke atas manusia. Satu so' dari kurma atau satu so' dari syair
atas setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, wajibnya zakat fitr. Apa itu zakat fitr, Pak? Fitr itu artinya berbuka ya. Kalau orang Indonesia menerjemahkannya apa? Menyebutnya apa? Zakat fitrah. Ini kesalahan, Pak. Yang benar zakat fitr. Fitr itu artinya berbuka. Berhubungan dengan Idul Fitr. Idul Fitri. Orang Indonesia menerjemahkan Idul Fitri apa? Kembali kepada fitrah. Salah besar. Idul Fitr artinya kembali berbuka. Hari raya itu Idul Fitr. Ya. Dan zakat fitr akal Islam wajib atas seluruh kaum muslimin. Baik yang laki-laki maupun wanita, baik anak kecil maupun dewasa. Ya, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya. Siapa mereka yang wajib? Yaitu yang di malam Idul Fitr memiliki kelebihan satu sok. Di malam Idul Fitr memiliki kelebihan apa? Satu sok. Maka kalau punya kelebihan di rumah satu sok beras, maka pada waktu itu dia wajib keluar apa? Zakat fitr. Kalau misalnya dia nggak punya sama sekali, dia wajib boleh menerima zakat fitr. Terus banyak orang yang ngasih ke dia, akhirnya lebih dari satu sok. Dia punya kelebihan satu sok, wajib jadi zakat fitr. Ya. Kalau misalnya kelebihannya cuma cukup satu orang aja, ya, cuma buat suami, ya udah suami yang keluar, istrinya enggak. Kalau dua sok, ya udah suami dan istri, anaknya enggak. Demikian, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Ya, makanya orang yang punya kelebihan satu sok di malam Idul Fitr wajib keluar zakat. Nah, jadi masalahnya di kita ini, Pak, orang miskin punya beras lebih dari satu sok, malah dapat zakat dan tidak keluar zakat. Ini tidak boleh. Ya. Udah masuk isya belum? Udah. Nah, fadhal. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.